Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Safifah dengan NPM 120020484 dari kelas N Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pembuatan video ini bermaksud untuk memenuhi tugas individu, yaitu mengenai pembuatan video aktivitas bisnis internasional dalam perusahaan. Sesuai dengan isi proposal, jadi dalam pembahasan ini yaitu mengenai perusahaan PD Sambu Cirebon, yang dimana pembahasannya diantaranya yang pertama ada profil bisnis perusahaan, penerapan modal kanvas di perusahaan, penerapan aktivitas bisnis internasional di perusahaan, dan yang terakhir analisis SWOT di perusahaan. Seperti yang kita ketahui, bisnis internasional merupakan bisnis yang dari segi pemasarannya atau target sudah lebih dari satu negara. Dan PD Sambu merupakan bisnis yang bergerak di bidang cold storage, yang dimana perusahaan tersebut sudah mengekspor produknya ke berbagai negara. Lalu bagaimanakah pembahasannya? Mari kita simak. Profil PD Sambu. Sejarah dan perkembangan PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1998, PD Sambu didirikan oleh Bapak Budiono Go selaku Direktur Utama. PD Sambu pada awalnya adalah perusahaan teri-nasi dan manisan mangga. Seiring perkembangan zaman dan bisnis, sejak tahun 2002 hingga sekarang, PD Sambu beralih menjadi perusahaan yang bergerak di bidang bisnis cold storage dengan bahan baku ikan laut seperti ikan remang, kurisi, acang-acang, kakap merah, bawal, mata goyang atau nama lainnya ikan suwangi dan tenggiri. Bahan baku tersebut didapat dari beberapa pemasok ikan dari kota-kota di Jawa seperti Batang, Tegal, Gebang, dan Losari. Produk tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, dan Vietnam. Yang kedua ada visi dan misi PD Sambu. Biasanya visi dan misi disampaikan sebagai gambaran rencana untuk tujuan ke depannya. Visi PD Sambu menjadi perusahaan perikanan yang terpercaya dalam menghasilkan produk ikan beku yang bermutu tinggi. Misi PD Sambu yang pertama ada memberikan pelayanan terbaik pada konsumen, dapat menghasilkan produk yang berkualitas, berusaha memenuhi keinginan konsumen. Yang keempat, dapat mensejahterakan pemegang saham dan karyawan perusahaan. Struktur organisasi PD Sambu. Pembagian tugas dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada direktur, yaitu sebagai penanggung jawab utama untuk aktivitas pabrik, produksi, karyawan, dan hubungan bisnis. Yang kedua ada plan manager. Plan manager bertugas mengatur semua aktivitas produksi dari titik awal proses penerimaan hingga barang siap dipasarkan. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan apabila direktur utama berhalangan, memasarkan hasil produksi, dan mencari pelanggan untuk membeli produk yang diolah oleh perusahaan dan mengatur manajemen keuangan pabrik. Purchasing Manager bertanggung jawab terhadap pembelian bahan baku, memimpin dan mengatur pengendalian rantai penyalur untuk ketersediaan dan implementasi atau pengendalian operasi yang aman, menyangkut seluruh aturan yang digunakan untuk jaminan mutu dari bahan baku. Production Manager and Quality Control. Manajer produksi bertanggung jawab dari hari ke hari untuk seluruh kegiatan operasi di pabrik, meninjau ulang dan mengevaluasi sertifikasi HACCP berdasarkan IQMP, bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu produk pada setiap proses pada seksi di bawah pengawasannya dan menjamin penerapan HACCP, SSOP, dan GMP pada proses produksi di bawah kendalinya. Human Resource Department Manager
Manajer HRD bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja, kerapihan, dan kehadiran karyawan. Engineering Manager, bagian cloud room. Bagian ini berada di bawah manajer engineering yang bertugas memasukkan dan mengeluarkan produk dari mesin pendingin di pabrik. Bagian mesin dan bengkel, bertanggung jawab atas keadaan mesin dan perbaikan mesin yang rusak. Staf bagian packaging dan ekspor, berada di bawah manajer produksi dan quality control, bertanggung jawab dalam pencatatan produk yang sudah mulai proses packaging dan akan dimasukkan ke dalam cold storage, serta menangani masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor perusahaan. Staf bagian operasi bertanggung jawab mengawasi proses sortasi, memberikan penomoran pada setiap produk yang akan disusun dalam papan dan mencatat semua produk yang diproses perusahaan sebelum dimasukkan ke dalam air blast freezer. Staf bagian material store bertugas melakukan inventarisasi gudang, yaitu melakukan penyimpanan dan pencatatan keluar masuknya material seperti kertas, karton, plastik, dan lain sebagainya. Staf processing bertugas mengatur rencana pembelian bahan baku, memantau harga bahan baku, melaporkan jumlah bahan baku, dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku perusahaan. Produk perusahaan PD Sambu. PD Sambu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis cold storage, dan produk yang dihasilkan adalah ikan beku. Adapun ikan yang diproses oleh perusahaan ini antara lain ikan mata goyang dalam bentuk utuh atau potongan kepala, ikan kurisi dalam bentuk utuh atau potongan, ikan remang, acang-acang, kakap merah, tenggiri bawal, dan layur. Penerapan aktivitas bisnis internasional PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini terdiri dari penanganan terhadap bahan baku yang diterima, perakitan produk, penggudangan produk jadi, distribusi produk, promosi, dan layanan yang diberikan perusahaan kepada para pembeli. Kegiatan utama yang dilakukan PD Sambu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah logistik ke dalam. Kegiatan logistik ke dalam PD Sambu berupa penerimaan bahan baku dari supplier, penggadaan karton, dan kegiatan inbound logistik sangat mempengaruhi jalannya produksi PD Sambu karena dibutuhkan untuk proses operasi di mana kegiatan ini berkaitan dengan pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi perusahaan. Operasi dalam hal ini didefinisikan sebagai kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. PD Sambu sebagai salah satu perusahaan yang berbasis pada kegiatan pembekuan ikan memiliki 3 jenis produk yang dibedakan berdasarkan cara perlakuan terhadap ikan, yaitu ikan beku head-on dan headless, serta ikan remang yang dibersihkan isi perutnya. Kegiatan operasi perusahaan sudah berjalan dengan baik karena kebijakan mutu yang dilakukan dengan sangat ketat sesuai dengan SSOP, GMP, dan sudah terpenuhinya kriteria maupun syarat bahan baku seperti jaminan kualitas ikan yang baik. Jaminan kualitas ini sangat penting bagi perusahaan yang sudah memiliki sertifikat HACCP karena sudah pasti memerlukan bahan baku yang berkualitas baik sehingga bisa menghasilkan keluaran produk yang berkualitas baik pula. Logistik keluar. Kegiatan pada tahap ini berkaitan dengan penanganan terhadap produk jadi yang dihasilkan PD Sambu, yaitu produk yang sudah selesai diproduksi atau dimasukkan ke dalam ABF. Setelah dimasukkan ke dalam ABF, proses selanjutnya adalah glazing atau penyiraman ikan dengan air dingin. Kemudian dilakukan pengecekan akhir untuk memeriksa hasil sortir sesuai dengan ukuran dan grade untuk menghadiri tercampurnya ukuran atau grade. Terhadap akhir dari proses ini adalah pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan dalam cold storage. Pemasaran dan penjualan produk ikan beku PD Sambu hampir diekspor seluruhnya ke negara Cina, dan daerah-daerah yang menjadi tujuan pemasaran adalah Shenzhen, Fuzhou, Guangzhou, dan hampir seluruh bagian wilayah di Cina.
Pemasaran dan penjualan dapat dianalisis menggunakan STP dan marketing mix, yaitu segmenting ikan konsumsi untuk seluruh kalangan masyarakat, targeting segala usia mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan positioning ikan masak sebelum konsumsi yang berkualitas. Bisnis model kanvas PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Yang pertama, customer segments, yaitu yang seluruh kalangan masyarakat, segala usia dari anak-anak hingga dewasa. Pemasaran dan penjualan dapat dianalisis menggunakan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting ikan konsumsi untuk seluruh kalangan masyarakat, segala usia mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan positioning ikan masak sebelum konsumsi yang berkualitas. Negara luar negeri seperti negara Cina, adanya ASEAN-China Free Trade Agreement dapat semakin memudahkan produk ikan beku Indonesia untuk masuk ke pasar Cina karena hambatan teknik, tarif, dan yang menjadi nol atau baris yang berkurang. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi PD Sambu yang mengekspor produknya ke Cina tanpa harus mengeluarkan biaya ekspor yang besar. Channel melalui saluran distributor. Melalui saluran ini, perusahaan menjual produk ikan beku kepada konsumen akhir melalui perantara distributor. Perusahaan akan mensuplai produk kepada distributor untuk dijual kepada konsumen akhir oleh distributor. Value propositions memiliki sertifikat HACCP. Perusahaan menerapkan manajemen mutu terpadu atau HACCP dalam proses produksi yang dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan berkualitas baik. Sistem packaging produk sudah baik. Customer relationships, pelanggan tetap, mempertahankan kepercayaan konsumer dengan berusaha dengan baik memenuhi keinginan pelanggan. Pemberian informasi yang akurat untuk pelanggan tetap dan pelanggan baru. Revenue streams, sumber pendapatan berasal dari hasil penjualan ikan beku termasuk dalam kategori aset sel. Key activities, aktivitas yang dilakukan PD Sambu yaitu logistik ke dalam, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan. Key resources, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan beberapa sumber daya utama, diantaranya adalah sumber daya fisik, meliputi bangunan, peralatan, mesin, sarana transportasi. Sumber daya intelektual, meliputi merek, pengetahuan, dan keterampilan. Sumber daya manusia, meliputi karyawan yang bekerja di perusahaan. Key partnership, yang pertama ada supplier, berupa penerimaan bahan baku dari supplier, pengadaan karton dan es balok. Yang kedua ada courier, pengiriman barang. Cost structure, biaya yang ditanggung oleh perusahaan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya listrik, air, gaji karyawan tetap, maintenance, peralatan dan mesin produksi. Sedangkan biaya variabelnya meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman barang, serta biaya karyawan. Analisis SWOT pada PD Sambu Cirebon. Analisis SWOT meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan PD Sambu yang dimiliki sebagai berikut. 1. Memiliki sertifikat HACCP. Perusahaan menerapkan manajemen mutu terpadu atau HACCP dalam proses produksi yang dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan berkualitas baik. HACCP yang dimiliki sejak tahun 2010 dengan nilai kelayakan B atau Good ini menjamin bahwa produk yang dihasilkan perusahaan dilakukan berdasarkan SSOP. Prinsip keamanan pangan dan terhindar dari bahaya fisik, kimia maupun biologi. Dengan sertifikat ini, produk perusahaan dapat dengan mudah masuk ke pasaran internasional dan pembeli akan merasa lebih aman dalam mengkonsumsi produk karena terjaminnya kualitas produk.
2. Sistem packaging produk sudah baik. Sistem packaging produk PD Sambu dapat dikatakan sudah baik, dan hal ini menjadi salah satu kekuatan perusahaan. Setiap ikan beku dikemas dengan plastik bag yang bersih dan dimasukkan ke dalam karton yang dilapisi lilin atau mengurangi kerusakan ikan. Pengemasan dilakukan menggunakan plastik dan karton sesuai spesifikasi negara pengimpor. Kemudian dilakukan pelabelan yang mudah dimengerti dan dimonitor setiap 100 karton. Memiliki pembeli tetap. Adanya pembeli tetap yang selama ini dimiliki PD Sambu menjadi faktor berjalan baiknya pendistribusi produk perusahaan. Pembeli tetap tersebut dapat dikatakan memiliki loyalitas tinggi dikarenakan kualitas produk yang baik, dan selama ini produk-produk perusahaan belum pernah mengalami reject. Selain itu, dalam melakukan bisnis antar negara, hal yang menjadi perhatian besar adalah kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka dapat terjalin sebuah kerjasama yang kemudian melalui pembeli tetap yang umumnya berupa perusahaan akan mendistribusikan produk pada PD Sambu hampir ke seluruh bagian di negara Cina. Sumber modal kuat. Modal yang dimiliki PD Sambu cukup mampu membiayai kebutuhan operasional perusahaan selama ini, seperti pembelian bahan baku hingga pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pembeli. Selain itu, modal tersebut digunakan untuk membeli berbagai macam peralatan produksi pembekuan ikan yang harganya mahal. Sumber modal tersebut berasal dari beberapa pemegang saham. Dengan pemegang saham terbesar adalah Bapak Budionogo. Fasilitas produksi lengkap. PD Sambu memiliki fasilitas produksi yang lengkap dan menjadi salah satu penjamin keunggulan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Fasilitas yang dimiliki berupa mesin dan peralatan industri, diantaranya air blast, freezer, ABF, generator set, cold storage, water burst, air conditioner, AC, strapping band machines, mesin pembuatan es batu, mesin pembuatan keping es, curai es flaker, water pump, meja proses timbangan, keranjang plastik, termometer, lori, pan, kotak fiber, ember, dan lainnya. Kelemahan PD Sambu. Bahan baku yang sangat tergantung dari tangkapan nelayan. Ketergantungan yang tinggi terhadap tangkapan nelayan dapat menghambat kelancaran proses produksi PD Sambu karena tangkapan nelayan yang kemudian dijual kepada pemasok perusahaan sering kali tidak menentu, seperti saat musim paceklik. Terkadang ikan yang dapat sedikit dan bahkan tidak ada. Kegiatan promosi kurang dilakukan. Perusahaan kurang dalam melakukan kegiatan promosi. Bahan hampir tidak adanya kegiatan promosi yang dilakukan terkait produknya ke pembeli di pasar internasional. Dalam mendapatkan pembeli, biasanya pemilik mencari sendiri calon pembeli dengan membawa sampel produk kepada calon pembeli tersebut. Pangsa pasar perusahaan relatif kecil dan tinggi di tingkat Indonesia. PD Sambu masih memiliki pasar yang kecil dalam industri ekspor ikan beku di Indonesia. Pangsa pasar perusahaan hanya 0,94% dari total ekspor ikan beku Indonesia. Pasar yang menjadi tujuan ekspor produk perusahaan hanya ke Cina serta sebagian negara Vietnam dan Hong Kong dan lainnya. Peningkatan keahlian dan keterampilan karyawan kurang diperhatikan. Pada umumnya, karyawan yang bekerja di perusahaan pengolahan seperti PD Sambu kurang memperhatikan peningkatan keahlian dan keterampilan. Identifikasi faktor peluang dan ancaman. Peluang yang dihadapi PD Sambu. Pertama, inflasi yang cenderung menurun. Inflasi yang cenderung menurun dapat mengindikasikan semakin baiknya permintaan terhadap komoditas ekspor serta produk yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif di pasar. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat inflasi dari 6,96% di akhir tahun 2010 hingga mencapai 3,7% di akhir tahun 2011.
Implementasi ACFTA. Perusahaan sebagian besar mengekspor produknya ke negara Cina sehingga akan terkait dengan ACFTA. Adanya ASEAN-China Free Trade Agreement yang merupakan perjanjian penghapusan tarif di antara negara ASEAN dan China. Perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi yang terus berkembang membuka peluang baru bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi maupun pendistribusian produk menjadi lebih mudah dan cepat. Adanya roadmap pengembangan industri berbasis industri agro. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri pengolahan ikan dan ekspor ikan olahan. Pemasok ikan banyak. Banyaknya pemasok ikan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia menjadi peluang tersendiri bagi perusahaan pengolah ikan untuk memenuhi pasokan bahan baku perusahaan. Hambatan masuk tinggi bagi pendatang baru. Masuknya pendatang baru ke dalam industri pembekuan ikan tidak begitu mudah karena beberapa faktor menghambat, diantaranya kebutuhan modal yang besar. Menjadi hambatan bagi pendatang baru di industri ini seperti saat pembelian mesin-mesin dan peralatan industri yang akan digunakan. Ancaman yang dihadapi PT Sambu. 1. Birokrasi yang rumit. Pengajuan sertifikasi internasional untuk melancarkan kegiatan ekspor menjadi salah satu ancaman yang sering dihadapi perusahaan. Dalam mendapatkan sertifikasi internasional, perusahaan harus mengurus berbagai perjanjian dengan berbagai tahapan yang rumit dan berbelit-belit. Kebijakan meningkatkan harga BBM. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan harga BBM berpengaruh pada kenaikan biaya produksi nelayan yang berimplikasi pada kenaikan harga bahan baku ikan dan akan meningkatkan biaya pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan. Pemasok dapat beralih ke perusahaan lain. Jumlah pemasok banyak namun tidak menutup kemungkinan bagi pemasok tersebut sewaktu-waktu beralih ke perusahaan lain. Hal ini dikarenakan adanya persaingan harga bahan baku di antara pemasok. Persaingan dengan perusahaan sejenis. Ancaman lain yang dihadapi perusahaan adalah adanya perusahaan sejenis yang produk dan segmentasi pasarannya memiliki kesamaan. Persaingan dapat terjadi dari sisi pemerolehan bahan baku maupun harga jual produk yang diekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Novika dan di samping saya adalah Saya Sambudi dari PT Sambu Perkasa Mandiri. selamat siang Pak. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Terima kasih. Bolehkah saya bertanya tentang kerjasama? Boleh. Terima kasih. Gimana sih Pak sejarah perkembangan PT Sambu itu sendiri? Sambu ini berdiri dari tahun 98. Ya. Ini tadinya proses ikan teri sama buat ekspor. Cuman kalau dulu ekspornya kecil-kecilan lah. Cuman di tahun 2003 Sambu ada perubahan. Kebetulan dengan makin banyaknya buyer, akhirnya kita jadilah perusahaan perikanan. Dalam arti pembekuan ya, dari produksi sampai ekspor. Gimana negara tujuan sih ekspor PT Sambu? Kita ini saat ini di 4 negara tujuan, China, Korea, Malaysia, Singapura. Apa saja aktivitas pada PT Sambu dari awal hingga ekspor ke luar negeri? Dari awal kita ini dari pembelian raw material sampai di situ ada sortasi atau ada penimbangan. Dari penimbangan kita penyusunan, terus di packaging. Setelah dari penyusunan itu kita bekukan dulu, terus kita packaging, dikemas. Apa saja sih Pak kekuatan dan kelemahan PT Sambu? Nah, kekuatannya kita ini
ibaratnya kita ini punya tim yang solid, itu yang penting, ya kan, punya buyer. Ketiganya kita punya pasaran atau tujuan, negara tujuan. Kelemahannya di saat buyer pengen nyari produk yang diinginkan di Indonesianya, kita belum musim, itu yang masalah itu. Karena yang kita jual ini atau yang kita olah ini hasil laut, bukan budidaya. Saat ini kalau untuk syarat ekspor yang utama adalah HACCP, Head Certificate and Chemical Control Point, itu mutlak gitu, harus ada. Setiap perusahaan ekspor harus punya itu. Adakah ancaman tersendiri? Gimana? Adakah ancaman dan peluang tersendiri di PT Sambu? Oh, banyak ancamannya. Salah satunya ya istilahnya mungkin yang orang yang bisnis dengan kita, yang sama-sama bidangnya sama, ya kan. Di Cirebon ini yang bidangnya sama mungkin ada sekitar 5 perusahaan, produknya sama, negara tujuannya sama, yaitu saingan kita. Terus bagaimana sih Pak PT Sambu menyikapi ancaman tersebut? Kita gimana caranya produk kita ini diterima di negara tujuan tanpa ada masalah. Kita mau nggak mau harus seperti itu. Gimana caranya supaya orang tuh nyari produk kita? Jadi kita tidak nggak perlu kita tawar-tawarkan. Itu kita harus sampai ke situ. Terus adakah visi misi tersendiri PT Sambu? Kalau visi-visi kita ini kita pengen, ibaratnya kita pengen ini di Cirebon ini konsisten dengan ekspor, ya kan. Nah, misinya gimana caranya mengatasi pengangguran, ya kan. Banyak orang yang nganggur, kita bisa masukin ibu kerja, tapi dengan kondisi kayak gini mau nggak mau ya banyak kita juga kehilangan karyawan. Terima kasih Pak. Ya. Dari saya. Dari pemilihan ikan, penimbangan, di sini penyusunannya. Nah, ini pembekuan nih. Ini ruang pembekuan nih, buat ngebekuin produk yang buat ekspor. Atau pengemasan ya. Ini ruang packaging. Ini adalah ini ruang pengemasan. Mbak-mbaknya lagi berangkat. Ini ruang pengemasan ya. Atau dikardusin segala macam ya. Dari sini kita ke ruangan penyimpanan. Oke, barang yang sudah dikemas kita simpan di sini. Nah, ini ruang penyimpanan. Mau masuk boleh. Nah, ini ruang produk yang siap ekspor. Ini dia siap ekspor. Ya. Ya kan? Coba difotoin sini. Foto di sini biar tahu nanti. Ya. Kalau ini dinginnya benar dingin dan ikannya benar empuk, makanya produknya bagus, kualitasnya gitu. Ya. Kesimpulan, PT Sambu merupakan perusahaan pembekuan ikan yang berdiri pada tahun 1998. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Budi Yonogo selaku Direktur Utama. Kegiatan ekspor PT Sambu dilakukan apabila jumlah barang yang berada dalam cold storage sudah mencapai kapasitas minimal ekspor sebesar 27 ton. Jika produk jadi yang berada dalam cold storage belum mencukupi batas tersebut, maka perusahaan tidak akan mengekspor produknya. Kekuatan PT Sambu sebagai
berikut. 1. Memiliki sertifikat HACCP. Sistem packaging produk sudah baik, memiliki pembeli tetap, sumber modal kuat, fasilitas produksi lengkap. Kelemahan PD Sambu sebagai berikut. Bahan baku yang sangat tergantung dari tangkapan nelayan, kegiatan promosi kurang dilakukan, pangsa pasar perusahaan relatif kecil, peningkatan keahlian dan keterampilan karyawan kurang diperhatikan, struktur organisasi tidak berjalan dengan baik. Peluang yang dihadapi PD Sambu. Inflasi cenderung menurun, implementasi ACFTA perusahaan, perkembangan teknologi dan informasi, adanya roadmap pengembangan industri berbasis industri argo, pemasok ikan banyak, hambatan masuk tinggi bagi pendatang baru. Ancaman yang dihadapi PD Sambu, yaitu pertama ada birokrasi yang rumit, kebijakan peningkatan harga BBM, pemasok dapat beralih ke perusahaan lain, persaingan dengan perusahaan sejenis. Yang saya dapat sampaikan, saya menyadari di dalam video ini sangat banyak kekurangan dan kelemahannya, maupun itu dalam isi ataupun dalam secara teknis. Karena saya menyadari keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Maka dari itu saya berharap atas kritik dan sarannya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.